Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Habib Official di Adila Studio Podcast. Wah, hari ini saya tidak sangka ada salah satu narasumber saya hari ini adalah geng motor, ya betul ya Bang? Komunitas. Oh, komunitas geng forum. motor. Forum komunitas geng motor. Ya, beliau bernama Maman Ridwan ya. Iya benar. Maman Ridwan. Jadi ini kita diskusi sedikit. Santai aja sebenarnya. Berasa kayak di Minum dulu, interview Bang. deh. Iya. Aman tah. Biasanya kalau di pikiran masyarakat ya, kalau sudah dengar nama geng motor ini kan bawaannya itu anarkis. Iya benar. Pemikirannya itu negatif lah terhadap geng motor. Nah, dan tadi saya juga dengar bahwa geng motor tapi subuhan. Wah, ini sangat luar biasa ini. Nah, geng motor subuhan. Ini maksudnya apa ini kira-kira? Iya, jadi lebih tepatnya ini forum sih Bang. Karena memang berawalnya itu dari komunitas motor. Pendirinya itu kita pertama di Lampung, daerah Lampung. Jadi ada beberapa personil dari klub motor di Lampung, klub motor custom ya. Saya sebut saja namanya Sani Rizani. Jadi beliau itu ingin membuka wadah baru lah, bagaimana caranya mindset masyarakat yang tadinya berpikiran negatif terhadap komunitas-komunitas motor ini agar berubah gitu. Tidak hanya sekedar touring dan riding, tapi juga ada penambahan spiritualnya. Sehingga akhirnya didirikanlah Bikers Subuhan. Dan alhamdulillah kita Bikers Subuhan ini sudah mencakup nasional. Bahkan sudah ada di Singapura juga, sudah go internasional. Wih, Masya Allah. Subuhan nih. Jadi subuhan ini sholat subuh berjamaah gitu ya? Sholat subuh berjamaah. Jadi di satu sisi geng motor, tapi untuk kegiatan religius itu tetap berjalan. Oh, luar biasa. Ngomong-ngomong tinggal di mana nih? Saya dengar di Dapur 12 Dapur 12. Mak jauh kali ya ketiban. Jadi untuk di Batam nih, di Batam itu dia satu kelompok menyeluruh atau ada masing-masing punya pos-pos tersendiri? Ada chapter. Kita di Batam ini ada Swiss, ya kan sekitaran wilayah Tiban dan sekitarnya gitu, Kupang, dan ada BLBS, Balai, Lubuk Baja, Bengkong dan sekitarnya, ada BBS. Jadi setiap di kecamatan itu ada per chapternya sendiri seperti itu. Jadi nanti dari chapter itu baru sama-sama ke Tikum Utama. Itu ada pemilihan enggak? Kalau seperti itu enggak. Dan alhamdulillah kita di Bikers Subuhan ini independen. Jadi kita tidak berafiliasi dengan pihak manapun gitu. Untuk sekarang ini kira-kira dari geng motor ini melihat pandangan masyarakat kepada geng motor seperti apa? Alhamdulillah dengan adanya kegiatan-kegiatan positif seperti ini yang merangkul banyak komunitas, karena di Bikers Subuhan juga nggak hanya komunitas Bikers Subuhan saja, tapi ada banyak relawan juga ada di situ. Kemudian kita juga berbagai macam profesi ada di dalam Bikers Subuhan, dan sehingga teman-teman yang dari komunitas-komunitas lain juga memandang Bikers Subuhan ini akhirnya menjadikan sebuah wadah di mana mereka mengikut sertakan komunitas-komunitas mereka gitu. Oh iya. Selain sholat subuh berjamaah ya, itu kegiatan di luar selain motor ya, apa namanya? Trading. Trading. Kemudian sholat subuh berjamaah. Selain itu apakah ada kegiatan lain atau tidak? Iya, alhamdulillah kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti pengajian kita ada. Lokasinya itu bertepat di Masjid Surau Batam United di daerah Legenda di Batam Center, dan ya itu untuk pengajian. Dan kita juga kadang kalau misalnya ada acara-acara dari PHBI, kemudian acara-acara besar Islam, juga sering dapat undangan-undangan dari pihak-pihak masjid, dan sehingga ya kita hanya menghadiri undangan tersebut lah, seperti itu. Nah kalau untuk kajiannya sendiri kita alhamdulillah dari per chapter masing-masing itu juga sudah ada kayak pengajiannya gitu. Tapi saya dengar ini kan setiap kali orang bilang begal, yang jelas pasti geng motor nih. Iya, benar. Begal geng motor. Ini
terlintas di pikiran saya bahwasanya perspektif masyarakat di Kota Batam nih ya, di Kota Batam itu ketika ada begal mereka bilang itu geng motor. Itu gimana pandangannya? Ya sebenarnya gimana ya, kita juga kadang melihat itu sebuah hal yang miris gitu ya. Karena kita juga gimana ya, nggak terima lah kalau seandainya itu geng motor, karena gimana ya, kan nggak semua orang yang bermotor itu negatif gitu. Dan pelaku kejahatan itu memang identiknya dengan bermotoran gitu. Jadi kalau pandangan saya sendiri sih ya, alangkah lebih baiknya kita melihat dari segi mana dulu gitu. Kalau misalnya kita menyamaratakan itu semua, saya rasa itu tidak tepat seperti itu. Oke, satu lagi, ketika biasa ada perkumpulan nih, karena memang saya pernah lihat juga ketika malam minggu tuh rame tuh kan, kayak satu kompi. Nah itu yang jelas kan bisa mengganggu kenyamanan, mungkin waktu istirahatnya masyarakat ya. Kadang knalpotnya racing, kemudian main-main gas di jalan. Apakah itu masih termasuk dalam ranah ya, apa namanya, geng motor subuhan ya? Apa namanya itu? Gimana ya Bang ya? Kalau bagi saya sih ya itu termasuk daripada perkumpulan gitu. Perkumpulan. Tapi kita tidak tahu apakah itu geng motor atau seperti apa. Karena di Batam ini jujur komunitas itu banyak sekali. Banyak sekali komunitas, dan kita juga nggak bisa melihat itu kita samaratakan dengan semua komunitas gitu. Karena komunitas ini ada yang sifatnya dia hanya sekedar kumpul, kemudian reading hanya mengikuti dengan sesuai dengan spesifikasi, misalnya motor apa nih, NMAX itu kan ada klubnya, YNCI seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya saya pikir hal-hal seperti itu tuh dikaitkan dengan yang namanya seluruh geng motor gitu kan, maka kami juga komunitas-komunitas yang ada di Batam ini akan bereaksi seperti itu. Wah, mantap. Jadi komunitas apa biasa disebut panggilan? Biker subuhan. Biker subuhan, Masya Allah, luar biasa. Jadi biker subuhan ini bukan hanya sekedar para pemotor, tapi untuk kegiatan-kegiatan religius selalu aktif ya, selalu aktif dalam kegiatan keagamaan. Untuk sosial kepada masyarakat itu apa saja yang sudah dilakukan nih untuk bikers subuhan ini? Kita karena alhamdulillah isinya juga banyak relawan, jadi kadang kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti galang dana, aksi-aksi sosial gitu, kita langsung terjun ke masyarakat seperti itu ya, dengan mengadakan penggalangan dana, lalu kemudian survei lokasi ya sebagaimana layaknya inilah bersosial gitu. Dan ya dengan apa ya, dengan banyaknya relawan tadi akhirnya menumbuhkan semangat. Nah, jadi kawan-kawan kita yang tertarik dalam apa namanya kegiatan-kegiatan sosial juga ikut turut gitu. Jadi berarti selama ini ya yang saya berpikiran atau saya berpendapat bahwa geng motor ini adalah kriminal. Kemudian geng motor ini di pikiran saya itu sangat negatif sekali ya. Namun saat ini inilah bikers subuhan. Jadi geng motor tapi bukan sering ya, selalu sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola atau di tempat ibadah, sering melakukan hal-hal positif. Kemudian bisa merangkul ya para pemotor yang ada di Batam, khususnya ini sudah tingkat level nasional ya. Nah, ini sangat luar biasa nih, ini harus kita support nih, dan memang ini harus kita selalu memberi dukungan, apresiasi, karena ini mereka bukan hanya sekedar pemotor tapi juga selalu peduli terhadap ya musibah yang terjadi di kalangan masyarakat, baik di dalam di wilayah Batam maupun di luar Batam ya. Mungkin harapannya nih kepada teman-teman para pemotor yang lain, mungkin belum bergabung sama bikers subuhan ya, saya suka lupa nih. Ya harapan saya sih
setiap kita itu adalah perjalanan dan setiap orang itu berhak punya salah. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki penyesalan kita tadi, kesalahan kita tadi untuk selalu introspeksi diri. Nah, buat teman-teman yang di luar dari Bikers Subuhan yang belum bergabung dengan Bikers Subuhan, yuk mari sama-sama kita melatih diri kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Karena memang efisiensi dari Bikers Subuhan sebenarnya bukan hanya sholat subuh berjamaah. Karena kalau seandainya sholat subuh berjamaah yang dijadikan efisiensinya, maka kita bisa sholat subuh berjamaah dimanapun. Nah, tapi efisiensi dari Bikers Subuhan adalah melatih sholat subuh berjamaah. Itu lebih tepat karena memang kita di Bikers Subuhan nggak semuanya orang-orang yang langsung hijrah gitu kan, karena kita juga berawal dari nol gitu dan belajar sama-sama dalam menimba ilmu agama. Mantap, luar biasa. Oke, selama siapa namanya? Maman Ridwan. Maman Ridwan nih bergabung dalam Bikers Subuhan. Kira-kira ada nggak kisah-kisah mungkin yang miris atau kisah-kisah susahnya itu seperti apa gitu? Iya, awal-awal pertama kami di khususnya wilayah Batu Aji Sagulung ya. Dulu kami tuh yang remaja itu sekitaran 5 orang. 5 orang sampai sekarang ini alhamdulillah yang remajanya sekitar 80 lebih. Nah, dulu itu memang berat kalau untuk mengajak teman-teman yang benar-benar pure dari anak-anak berandal gitu, susah gitu kan ya, alasan mereka sibuk lah apalah segala macam. Tapi akhirnya saya berpikir bagaimana caranya mereka ini bisa tertarik dengan gerakan ini. Saya carilah orang-orang yang benar-benar berpengaruh, misalnya dia ketua OSIS kah, ketua ROHIS kah, atau ketua-ketua lembaga. Nah, dari situ saya ambil, saya rangkul, lalu kemudian nanti kan teman-teman yang lain kan akan bisa melirik nih, ini kegiatan abang ini seperti apa. Nah, orang-orang yang berpengaruh seperti ini akhirnya menimbulkan pengaruh lagi kepada teman-temannya. Nah, dari situ kita kumpulkan, alhamdulillah akhirnya menyebar luas seperti itu. Nah, kalau seandainya kisah-kisah bisa bilang sedihnya sih banyak gitu kan. Kadang kita juga subuh itu waktu yang sangat sunyi ya, apalagi kita tikum itu jam 3 bang. Jam 3 ada yang sudah jam setengah 3 itu sudah standby ya. Kalau dulu itu kami tikum di halte Batam Center dekat depan Geraha Pena itu. Nah, kalau dulu di situ, jadi kadang kalau misalnya dari Batu Aji memang benar-benar nggak ada kawan. Jadi benar-benar memang niat kita pure untuk bagaimana cara menggerakkan pemuda-pemuda ini kembali ke masjid. Karena memang kita sudah kehilangan para pemuda-pemuda kita. Ya kan, selama ini masjid-masjid diisi oleh orang-orang yang sudah tua, sudah lanjut usia gitu kan. Tapi kita kehilangan para pemuda-pemuda kita. Maka dari itu bagaimana caranya kita merangkul para pemuda-pemuda ini untuk menjadikan mereka lebih melakukan kegiatan-kegiatan positif. Yang positif. Contohnya ya dengan adanya Bikers Subuhan inilah, seperti itu. Oke. Ini yang terakhir nih, sorry. Ini yang terakhir. Kira-kira selama di Bikers Subuhan ini apakah ada sering konflik antara geng satu dengan geng lain atau tawuran antara geng satu dengan geng lain gitu? Nggak ada? Alhamdulillah nggak ada. Sejauh ini alhamdulillah aman. Biasa. Ya, kalau misalnya ada permasalahan perselisihan antar anggota itu pasti wajar. Di mana-mana setiap perkumpulan pasti ada yang seperti itu. Nah, tapi diharapkan ya bagaimanapun kita bersosial dan berorganisasi, apapun permasalahan kita secara individual tidak baik ketika kita masukkan ke dalam suatu forum atau komunitas. Nah, kebanyakan ini teman-teman yang berorganisasi seperti itu. Ketika ada masalah dengan salah satu personil organisasi, ya perkumpulan, lalu kemudian tidak aktif. Maka dari itu kembali kita meluruskan niat kita. Untuk apa kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, siap, luar biasa. Itulah apa yang telah disampaikan Bang Maman Ridwan selaku apa nih di Bikers Subuhan. Kami itu nggak ada anggota, sebutannya semuanya ketua. Semuanya ketua. Luar biasa. Tapi kita ada awalun. Jadi awalun ini orang-orang yang pertama kali mendeklarasikan lah Bikers Subuhan ini di Batam. Oke, ini para ketua semua ini. Jadi tidak ada yang anggota ya. Tidak ada yang ya, namanya sudah bergabung berarti dia ketua. Iya, dia. Ya, sebaik-baik pemimpin ya pemimpin untuk dirinya sendiri gitu ya kan. Benar.
Oke, mungkin itu saja teman-teman. Nah, inilah salah satu sahabat kita, Maman Ridwan dari Bikers. komunitas Bikers Wuhan, ya. Geng motor, tapi geng motor religius, ya, luar biasa ya. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video podcast terbaru dari kami. Mungkin ada teman-teman yang mau lebih kenal langsung dengan Bang Maman ya, Ridwan. Ada Instagramnya mungkin Ada bisa disampaikan. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang mungkin mau follow. Fallback. Kata Abdur fallback dong kakak. Instagram ada di Instagram Maman Ridwan @mamanridwan 26. Kalau misalnya kawan-kawan mau mengikuti kegiatan-kegiatan Bikers Wuhan, kita juga punya Facebook, kemudian YouTube juga ada dan Instagram juga ada. Nah, untuk kegiatan-kegiatan setiap Ahadnya itu, karena kita kegiatan itu kadang hari Ahad, kadang ada juga kegiatan di hari Sabtunya. Nah, untuk melihat kegiatan-kegiatan di hari Ahad itu, kawan-kawan juga bisa follow di Instagramnya Bikers Wuhan Batam. Oke, siap, nanti saya follow. Iya. Dan juga teman-teman Bikers Wuhan jangan lupa untuk follow Alila Channel ya. Channel Hadi Official. Habi Official ya. Habi Official, podcastnya Alila Alila Studio Studio. Podcast. Oke, mungkin itu saya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa komen ya. Like. Dan jangan lupa bergabung di Bikers Bikers Wuhan Batam nih. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat kami dari Habi Official. Waalaikumsalam.